Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Selamat SAG selaku kepala sekolah beserta Dewan Guru SD Negeri 1 Kaligo. Yang saya hormati Bapak Komite beserta wali siswa SD Negeri 1 Kaligo. Dengan mengucap syukur alhamdulillahirabbil alamin, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita sudah dilimpahkan rahmat serta karunia-Nya serta kesehatan, kebahagiaan sehingga kita dapat berkumpul dengan acara diseminasi penerapan budaya positif di sekolah dengan tidak ada halangan suatu apapun. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam karena beliaulah suri tauladan kita dalam berakhlakul karimah dan beliaulah penyempurna ajaran Islam sebagai rahmatan lil alamin. Bapak Ibu sekalian, perkenankan saya membacakan susunan acara yang akan kita laksanakan pada pagi hari ini. Yang pertama pembukaan, yang acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, acara yang ketiga sambutan kepala sekolah, acara yang keempat inti, dan acara yang terakhir doa penutup. Marilah kita buka bersama-sama acara diseminasi pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dipimpin oleh Bu Sevi Dwi Agustina. Hadirin dimohon berdiri. Silakan duduk kembali. Cara yang ketiga yaitu sambutan kepala sekolah kepada beliau Pak Selamat SAG, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi
ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kepada Bapak Ibu Guru SD Negeri 1 Panitua yang saya hormati, dan kepada Bapak Ibu Komite Wali Murid SD Negeri 1 Kalibuan yang saya hormati. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik hidayah, inayah, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat sifat. Selawat dan salam mari kita sanjungkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan syafaat kepada umatnya, kepada kita semua di dunia hingga di akhirat yang kita nanti. Kepada Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, pada kesempatan ini mohon maaf sekali bisa dikumpulkan tidak ada dadak kembali, maaf sekali, karena kegiatan ini adalah kegiatannya calon guru penggerak. Nah, apa sih calon guru penggerak? Calon guru penggerak ini adalah program pemerintah yang menuntut guru-guru itu tidak hanya pengetahuannya sampai di situ. Jadi semua guru dituntut untuk menimba ilmu, dan menimba ilmu dari lahir sampai ke liang lahat. Maka di SD Negeri 1 Kalibuan ini yang pertama kali mengikuti guru penggerak adalah Bapak Zuli Adi Nugroho. Besok kemungkinan yang kedua Bu Suni, Bu Wahyu, Bu Saifi, Pak Icu, Pak Basuki dituntut semua untuk belajar atau menimba ilmu tentang cara-cara mengajar di sekolah, karena ilmu pembelajaran ini sangat penting untuk meningkatkan kualitas sumber manusia, yaitu pertama kali di sekolah bagi anak-anak. Maka guru tidak berhenti-hentinya untuk belajar. Nah, di sini diadakan dalam suatu guru penggerak ini ada materi atau diseminasi penerapan budaya positif di sekolah, yaitu di situ tertulis cinta dan bangga, senang dan bahagia. Ini adalah slogan-slogan yang baik, yaitu diterapkan di sekolah ini anak-anak ya semuanya cinta bahagia, cinta bangga, bukan bahagia ya, cinta dan bangga, senang dan bahagia. Lah, itu guru-guru di Negeri 1 Kalibuan ini untuk pembelajarannya berpusat pada siswa. Siswa itu harus berbudaya positif, atau kalau positif itu ya jelas senang dan bahagia.
bagian. Jadi kalau dulu itu ilmu guru itu dari guru ke anak, tapi kalau sekarang dari guru ke anak dan dari anak ke guru. Jadi tidak monoton atau menimbang atau menggali potensi-potensi siswa. Nah, untuk itu guru-guru penggerak ini namanya saja penggerak, jadi bergerak-gerak gitu. Kalau dulu monoton, jadi hanya itu saja, tapi sekarang adalah diberi nama guru penggerak, yaitu bervariasi cara pembelajarannya, yaitu menggali pengetahuan dari siswa, kemudian ada bakat dan sebagainya dari siswa, nanti guru tinggal mengembangkan atau menjadi moderator seperti itu. Nah, saya kira hanya itu saja. Mudah-mudahan nanti Pak Adit itu berjalan lancar, tidak ada halangan suatu hal. Amin. Nah, nanti berikutnya juga seperti itu, karena itu sudah kewajiban bagi guru supaya ini komite atau wali siswa bahwa guru sekarang harus lagi harus lah. Mudah-mudahan dalam acara ini bisa berjalan lancar, nanti Pak Adit ya bisa selesai dengan tepat waktu, kemungkinan disusul guru-guru yang lain. Mudah-mudahan semuanya diberi kesehatan, keberkahan, ilmu yang bermanfaat bagi guru itu sendiri, bagi temannya, bagi siswa, bagi wali murid dan semuanya. Ini disebut dengan ilmu yang bermanfaat. Nah, untuk itu kami hanya menyambut itu saja dari kami. Banyak kekurangan, kesalahan dari kami, mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, demikian sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, semoga bermanfaat bagi kita semua. Tiba saatnya acara inti, yaitu diseminasi penerapan budaya positif di sekolah oleh Bapak Yuli Ade Nugroho sebagai calon guru penggerak angkatan 9. Dipersilakan. Terima kasih Bu Suni telah memberikan waktu kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 1 Kalikuwo, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 1 Kalikuwo, yang saya hormati Bapak Ibu Komite dan Wali Siswa SD Negeri 1 Kalikuwo. Pertama, kami mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat hadir mengikuti acara diseminasi penerapan budaya positif di sekolah tanpa suatu halangan apapun. Salawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kehadiran Nabi Agung Muhammad SAW, yang tentunya kita nantikan syafaatnya nanti di yaumul qiyamah. Langsung saja, Bapak Ibu yang saya hormati, di sini saya meminta waktunya sebentar, kurang lebih sekitar 1 jam, Bapak Ibu ya, untuk menyampaikan paparan kami tentang diseminasi penerapan budaya positif di sekolah. Tentunya kalau kita sekolah, anak-anak kita diharapkan selalu cinta dan bangga, kemudian senang dan bahagia. Jadi kita datang ke sekolah itu siswanya itu tidak merasa sedih, tidak merasa marah-marah,
ya, jadi selalu berbahagia. Oke, sebelumnya perkenalan dulu calon bergerak itu saya didampingi oleh fasilitator ya, yaitu bernama Bapak Irwansyah SPD. Ini berasal dari Kalimantan Selatan. Bapak Irwansyah ini sebagai fasilitator dari Kalimantan Selatan, jauh sekali Bapak Ibu. Kemudian saya juga didampingi oleh Bapak Paimin SPD selaku pengajar praktik. Ini selalu mendampingi saya dalam melaksanakan kegiatan CGP atau calon guru bergerak. Kemudian saya sendiri Yuliadi Nugroho SPD, calon guru bergerak angkatan 9 ya. Oke. Langsung aja ke selanjutnya. Oke, pertanyaan pematik pertama. Nanti Bapak Ibu jawab ya, setuju atau tidak setuju tentang pertanyaan ini. Hukuman dapat mendisiplinkan anak, setuju atau tidak setuju? Setuju apa enggak setuju? Setuju? Setuju apa enggak? Setuju. Nomor 2, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak setuju? Setuju? Nomor 3, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau setuju? Setuju? Oke. Nanti kita akan bahas bersama ya. Jadi kalau nanti hukuman itu boleh dilaksanakan di sekolah atau tidak, nanti kita bahas bersama ya. Oke. Nanti yang kita bahas yaitu konsep budaya inti positif ya. Yang pertama perubahan paradigma belajar, kemudian kedua disiplin positif, ketiga nilai-nilai kebajikan, keempat kebutuhan dasar manusia, kelima motivasi perilaku manusia, kemudian keenam posisi kontrol guru, ketujuh keyakinan kelas atau di sekolah, kemudian 8 segitiga restitusi ya. Nanti kita ada 8 materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Oke, masuk yang pertama. Pembelajaran dengan paradigma baru. Apa itu pembelajaran dengan paradigma baru Bapak Ibu? Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu terdiri dari apa saja Bapak Ibu? Ada yang tahu? Apa yang pertama? Beriman, bertakwa kepada Tuhan dan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia ya. Tentunya anak-anak kita sudah dibekali semua ya, seperti setiap hari Selasa dan Kamis ya, kebiasaan dengan membaca Asmaul Husna dan surat-surat pendek ya Bu. Oke, ini sudah diterapkan. Kemudian akhlak mulia, tentunya anak-anak kita sudah sangat baik perilakunya ya, sudah bersalaman dengan Bapak Ibu guru dan menyapa dan senyum ya, sudah baik. Kemudian berkebidaan global ya. Berkebidaan global itu tentunya anak-anak kita sudah tidak tidak hanya menghormati antar suku saja, tapi berbagai suku, berbagai agama kita saling menghormati. Kemudian bergotong royong ya. Pembelajaran kita harus bekerja sama ya, bergotong royong dalam melaksanakan tugas ya. Jadi tidak sendirian ya. Dalam arti kita harus berkolaborasi dengan sesama teman. Apabila temannya belum bisa, nanti teman yang sudah bisa mengajari yang sudah bisa.
karena pembelajaran kita sudah berpusat pada murid. Kemudian kreatif, ya, anak-anak kita juga diharapkan kreatif. Makanya di itu ada namanya kegiatan setiap hari Sabtu ada P5, ya, dengan membuat memohonkan barang-barang bekas seperti membuatkan apa ya ibu kemarin, bekas apa, sedotan untuk tempat pensil, kemudian bekas apa itu stick es krim dijadikan figura. Itu salah satu penerapan dari P5. Kemudian oh ya Mas bunga itu bahasa P5 dari kelas 5, ya, membuat bunga dari plastik atau dari bekas ali-ali, ya, botol apa tempat minuman itu. Oke. Kemudian bernalar kritis, ya, tentunya anak kita diharapkan bernalar kritis dalam pembelajaran, ya. Jadi tidak hanya mendengarkan dari bapak ibu guru saja, tapi harus saling aktif dalam menyampaikan pendapatnya, dalam menyampaikan presentasinya, ya. Jadi anak harus bernalar kritis, ya. Kemudian mandiri, ya, anak-anak itu harus mandiri dalam mencari pengetahuan, ya, karena pengetahuan itu tidak terpusat dari guru saja, bisa diambil dari internet, dari buku, ya, dari media massa, ya. Pokoknya materi tidak hanya saja berasal dari guru saja, berarti harus siswa itu harus mandiri dalam mencari pengetahuan. Oke. Selanjutnya perubahan paradigma. Oke, nanti ini saya akan bermain, nanti dibantu dengan siapa? Siapa? Bu Guru apa? Pak Icu, Bu Suni aja ya. Oke, Bu Suni kita belajar, ya. Ada A dan B, ya. Anda dan teman Anda itu saya aja, ya. Sobeklah cari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Nah, teman Anda silakan maju ke sini. Saya akan menulis sesuatu yang berharga menurut saya. Biar nanti kepo Bu Suni, ya. Oke, coba dengan Abu Suni membuka dulu sekuat tenaga bisa apa tidak? Bisa tidak Bu Suni? Tidak bisa. Coba dirayu Bu Suni. Coba boleh dirayu Bu Suni. Buka Pak, tolong Pak, isinya apa Pak? Dirayu Bu Suni. Buka Pak, isinya apa? Rahasia dong. Penasaran ini. Coba. Nah, kalau boleh dibuka saya kasih 20.000 lah Pak. 2000 aja kok ini cuma 2000 ya. Ya buka. Tambahi ya. Hah? Buka tolong Pak. Nah, 50 wes, 40 40 ya, belum beli pulsa aja kok paketan. Coba. Saya pakai kekuatan banding. Oh iya. Mungkin dengan perasaanmu. Ternyata belum boleh Bu, masih saya simpan. Rayunya kurang masuk itu. Pak, malah mungkin merayu Pak. Yang juara merayu itu Pak Basuki. Pak Basuki bisa merayu saya? Ayo Pak Bas. Biasanya bisa membuka ini isi kepala di tangan saya. Bu Yuni senyum-senyum ini pasti bisa merayu. Boleh? Ayo. Mengancam boleh? Membujuk boleh? Oke, coba apa Bu Suni? Yang barang paling berharga Bu Suni? Kirain uang. Apa Bu Suni? Handphone. Oh oke Bu Suni, handphone. Terima kasih Bu Suni. Ya. Oke, jadi barang berharga yang saya miliki yaitu handphone, ya. Karena handphone itu
alat komunikasi yang sangat pokok dan penting ya. Kalau kita kemana-mana tidak bawa HP, mesti rasanya gimana, dia kurang ya Bapak Ibu. Wah, HP ini kayak itu tak balik ini ya. Apalagi punya HP tapi gak ada paketan juga sama aja ya Bapak Ibu. Yang penting HP itu sangat penting. Tadi apa yang terjadi Bapak Ibu? Yang terjadi pada kegiatan tadi apa? Gimana Bu? Merayu. Supaya apa Bu? Supaya dibuka. Oke ya. Berarti kita bagaimana caranya agar dapat mendapatkan sesuatu butuh usaha. Oke, selanjutnya perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan, ilusi kontrol ya. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Tiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Dan yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini kalau salah arti sehingga tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Oke, miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama, guru mengontrol murid. Kemudian kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Kemudian orang dewasa berat memaksa. Oke, ini stimulus respon. Ya, misalkan ini realitas atau kebutuhan kita sama. Pada teori kontrol, realitas atau kebutuhan kita berbeda. Kemudian setiap orang melihat hal yang sama. Pada teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Pada teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Pada teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Ya. Orang lain bisa mengontrol saya, dan hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Stimulus respon selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Pada teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Pada teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikir menang atau kalah. Pada teori kontrol, model berpikirnya menang, ya, tidak ada menang dan tidak ada kalah. Jadi kalau anak kita misalkan ada yang bandel, pasti ingin diperhatikan ya, tidak boleh dimarahi ya. Oke, materi kedua, disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplinnya, yang berasal yang berarti belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Ya, jadi tadi boleh tidak Bapak Ibu memberikan hukuman? Boleh tidak? Hah? Boleh tidak? Ya, jadi tidak boleh. Itu sudah dijelaskan disiplin positif. Menumbuhkan kesadaran memberikan peserta tanpa imbalan atau penghargaan, ancaman atau hukuman. Ya, jadi tidak boleh Bapak Ibu. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga
mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, ini dari kontrol pilihan Dr. William Glasser ya. Ini Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol Anda. Yang tadi ya, semua perilaku memiliki tujuan, model berpikir menang-menang, kolaborasi dan proses menciptakan pilihan baru. Karena realitas kebutuhan kita berbeda, kita berusaha memandangkan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Ini teorinya ya, makna disiplin. Belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Ya, kemudian teori motivasi, emosi kontrol, 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup, yaitu makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Dan yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima, meliputi rasa diterima, kemudian dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Dan yang ketiga, penguasaan, yaitu harga diri, keinginan untuk dianggap, kemudian memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Keempat, kebebasan, yaitu mandiri, memikirkan pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Yang kelima, kesenangan, yaitu bermain, kemudian humor, antusiasme, kemudian tertawa. Ya, jadi ada 5 kebutuhan dasar dalam manusia. Kemudian yang kelima, motivasi perilaku manusia. Ada 3 ya. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini motivasi perilaku manusia ya. Ada 3. Oke, hukuman. Hukuman itu bentuknya tidak terencana atau tiba-tiba. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Ya. Kemudian 3, bersifat satu arah. Kemudian berupa hukuman fisik atau psikis. Ini hukuman. Kemudian konsekuensi. Ini bentuknya terencana atau disepakati sesuai peraturan. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman. Dan ketiga, sikap guru selalu memonitor murid. Dan 3, restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Ya. Yang kedua, proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Oke, posisi kontrol guru ada 5. Yang pertama sebagai penghukum, kemudian membuat rasa bersalah, ketiga teman, keempat pemantau, kelima manajer. Oke, ini posisi kontrol ya. Motivasinya, misalkan guru berbuat, identitasnya gagal kalau penghukum ya, penghukum dan membuat rasa bersalah. Kalau penghukum itu menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, ya. Kemudian membuat rasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa atau bapak kecewa. Nah, itu buat rasa bersalah. Kemudian teman membuatkan alasan-alasan untuk muridnya, ya. Kemudian pemantau itu menghitung dan mengukur. Kemudian kalau manajer itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan saja. Ya, kemudian guru berkata,
Kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Nah, ini sebagai penghukum. Kalau pembatasan bersalah, kamu seharusnya atau kamu sudah tahu ibu lelah sekali, mengatakan ibu stres. Nah, itu pembatasan bersalah. Kalau sebagai teman, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak, ibu pernah bantu. Itu sebagai teman. Kalau sebagai pemantau, apa peraturannya dalam sekolah sebagai pemantau. Kemudian kalau sebagai manajer, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Ini sebagai manajer. Kemudian hasilnya, kalau penghukum memberontak, menyalahkan orang lain dan berbohong. Ini kalau penghukum. Kalau pembatasan bersalah, menyembunyikan atau menyangkal kemudian berbohong. Kalau sebagai teman, ketergantungan, biasanya meminta bantuan sama guru terus. Kemudian pemantau, menyesuaikan diri bila diawasi. Kalau sebagai manajer, menguatkan pribadi. Kemudian kaitannya dengan berkualitas, itu pada posisi penghukum, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Kalau pembatasan bersalah, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Sebagai kontrol teman, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia kemudian berkualitas. Sebagai pemantau, murid meletakkan guru, peraturan dan hukuman di dunia berkualitas. Kemudian sebagai manajer, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Kemudian murid berkata pada penghukum, biarin saja, nanti juga marah-marah lagi. Biasa seperti itu ya. Kalau sebagai pembatasan bersalah, maafkan saya Pak, Bu. Kalau posisi pembatasan bersalah. Kemudian ada posisi teman, saya pikir Bapak atau Ibu teman saya, ternyata begitu. Kemudian memantau berapa banyak berita yang saya harus peroleh, berapa halaman saya harus tulis. Ini sebagai pemantau. Kemudian sebagai manajer, ini bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan. Nah, ini sebagai manajer. Dampak pada murid, kalau sebagai penghukum itu mengulangi kesalahan biasanya. Kemudian pembatasan bersalah, ini biasanya merasa rendah diri. Kemudian sebagai teman, lemah, tidak mandiri dan tergantung. Sebagai pemantau, menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Kalau sebagai manajer, mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Itu. Jadi dari kelima kontrol ini paling bagus yang mana Bapak Ibu? Sebagai apa? Manager. Ya, jadi tidak boleh menghukum anak, tidak boleh membuat anak merasa bersalah, ya, tidak boleh. Oke, ini contoh penerapan posisi kontrol guru. Ini untuk kasus yang pertama ini. Murid tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kalau hormat bendera selama 5 menit, ini posisi kontrol apa? Sebagai penghukum. Nah, kemudian berapa kali Bapak harus memberitahu kamu selalu mengucapkan Bapak. Ini sebagai pembuat rasa bersalah. Kemudian ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu Bapak atau Ibu ya, sekali ini saja. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Ini posisi kontrol sebagai teman. Kemudian kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara selesai, kamu pulang ambil atribut yang tidak kamu pakai dan jangan diulang lagi. Ini sebagai pemantau. Kemudian kalau sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Ini sebagai manajer ya. Jadi terbaik itu sebagai manajer. Oke, coba kita diskusikan.
Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini posisi kontrol apa? Apa? Saya kecewa sekali dengan kamu. Apa? Apa? Penghukum? Penghukum? Apa pembuat merasa bersalah? Hah? Nah ya. Saya apa? Membuat merasa bersalah. Bagus, benar. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum. Kemudian, ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Apa? Teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Apa? Oh? Pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manager. Kamu selalu yang paling terakhir. Apa? Apa, Bu? Hah? Kamu selalu yang paling terakhir. Pem? Oh. Coba kita lihat jawabannya. Oke. Jadi saya kecewa sekali dengan kamu itu membuat orang merasa bersalah. Ya, kamu tidak pernah benar, makanya penghukum. Ayolah, apa demi bapak ibu sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Pemantau. Kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manager. Kemudian kamu selalu yang paling terakhir sebagai penghukum. Ya, itu. Oke, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Kemudian hukuman membuat anak sakit atau fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Maksudnya, kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Kemudian hukuman anak membenci kedisiplinan. Kalau konsekuensi anak menghargai disiplin. Hukuman itu sifatnya paksaan, ya. Kalau konsekuensi stimulus tanggapan. Kemudian hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kemudian konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kemudian hukuman konsep diri yang buruk. Konsekuensi konsep diri yang baik. Kemudian anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kemudian hukuman marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara atau take off. Ini disadur dari restitution yang person the five position of cultural design pendidikan umum. Oke, ini contoh lagi ya. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi. Ini hukuman, ya. Lari ke lapangan basket 2 kali karena terlambat dari sekolah, hukuman. Kemudian diminta tebus 15 kali, hukuman, ya. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, konsekuensi. Dan memberikan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, membersihkan, berarti konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu sehari di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, hukuman. Lari mengelilingi lapangan bola voli 3 kali karena terlambat 10 menit untuk belajar berjoget, konsekuensi. Oke, apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membuat murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Versi 2024.
Oke, ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan. Tiga, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. 8. Restitusi fokus pada solusi. 9. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. 7. Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja, membahas keyakinan kelas? Coba ini pertanyaan. Mengapa kita bikin peraturan harus menggunakan helm bila mengendari kendaraan roda 2? Ini peraturan apa keyakinan? Peraturan. Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan memiliki jarak 1,5 meter? Ini keyakinan atau peraturan? Apa? Iya? Keyakinan? Keyakinan ya. Jadi apabila tidak memakai pasti nanti akan terkena COVID gitu ya. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat datang ke sekolah? Peraturan keyakinan? Peraturan ya. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan kita lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Oke, baik. Oke, ini perbedaan peraturan dan keyakinan kelas. Kalau peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya, ini peraturan. Kalau keyakinan kelasnya tanggung jawab, dilarang mengganggu orang lain. Kalau keyakinan kelasnya menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan kelasnya menghormati orang lain atau berkomitmen. Peraturannya dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelasnya keselamatan, menghormati orang lain. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Keyakinan kelasnya untuk kesehatan. Kemudian bergantian atau menunggu giliran. Keyakinan kelasnya menghormati orang lain dan bersabar. Menggunakan masker, berarti keyakinan kelasnya kesehatan atau keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, berarti keyakinan kelasnya keselamatan atau keamanan. Langsung aja. Oke, tahapan aktivitas diskusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Yang pertama, menggali peraturan-peraturan yang perlu disepakati di kelas. Yang kedua, mengubah peraturan-peraturan yang sudah dibuat dengan kalimat positif. Yang ketiga, menyarikan peraturan-peraturan yang sudah dibuat menjadi nilai kebajikan atau keyakinan. 4. Kegiatan pendalaman kelas tampak seperti atau tidak tampak seperti. Yang kelima, kegiatan pendalaman keyakinan kelas atau tugas saya dan tugas kamu. Jadi nanti dibuat penyusunan keyakinan kelas seperti ini oleh prosesnya. Jadi nanti anak-anak suruh membuat peraturan kelas dulu, kemudian dibuat keyakinan kelas. Nanti ada tugas guru, tugas murid seperti ini. Ya, nanti kemudian kalau sudah terbentuk keyakinan kelas, nanti dipajang di setiap kelas, ditempel. Ya. Oke, yang ke-8, segitiga restitusi, yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada 3 segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan.
Oke, Ustaz berikan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari pembelajaran. Yang pertama, berbuat salah itu wajar dan tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau ibu juga pernah melakukan itu. Ibu, bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu, bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kemudian kamu berat merasa begitu. Ini untuk pertanyaan stabilitas identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Ini berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Pertanyaannya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu, padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Ini pertanyaan pada validasi tindakan yang salah. Kemudian ketiga, menanyakan keyakinan. Ini berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Ini pertanyaannya, apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Dan kamu ingin menjadi orang seperti apa? Oke, ini kemarin contoh penerapan segitiga susi yang ada di SD 1 Kalikuwo. Skenario pemecahan masalah adalah kesediaan negara semacam berupa Skenario pemecahan masalah pada kasusnya Dinda. Kemarin Dinda itu menggerak meja karena tugasnya dicontoh oleh temannya ya. Ini guru sebagai manajer ya.
keyakinan. Oke, tadi itu cara penerapan segitiga institusi. Oke, itu tadi penerapan segitiga institusi yang Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan ada anak yang bermasalah, tidak boleh memberikan hukuman, ya. Jadi dengan cara ini segitiga institusi. Jadi guru sebagai manajer, ya. Jadi memberi pertanyaan-pertanyaan, kemudian keyakinan, kemudian solusinya itu bagaimana. Oke, yang terakhir penutup. Dalam penerapan program disiplin positif, guru hendaknya memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, kreatif, dan bertanggung jawab, atau sebagai standar nasional pendidikan. Terima kasih. Salam guru bergerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan kepada Ibu Suni. Terima kasih. Ya, demikian diseminasi budaya positif di sekolah. Semoga menambah wawasan untuk kita semua. Acara yang terakhir yaitu penutup dengan doa oleh Bu Yuni. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu karena atas rahmat-Mu pada pagi hari ini kami SD Negeri 1 Kaliguo dapat berkumpul dalam acara diseminasi penerapan budaya positif di sekolah. Semoga acara kami ini selalu berada dalam lindungan-Mu. Ya Allah yang Maha Bijaksana, jadikanlah kami menjadi pemimpin yang jujur, amanah, bijaksana, dan jadikanlah Engkau dan janganlah Engkau nantinya murka dari kami atas perbuatan yang bertentangan dari agama-Mu, maka bimbinglah selalu kami dan berilah kami petunjuk. Ya Allah yang Maha Mengetahui, karuniakanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat dan berikanlah kami kemudahan dan pemahaman selama mengikuti acara ini. Ya Allah, jangan Engkau palingkan hati kami setelah Engkau beri petunjuk. Rahmatilah kami, ampunilah kami,
sehatkanlah kami, sehatkanlah keluarga kami, dan mudahkanlah segala urusan kami. Ya Allah yang Maha Perkasa, berikanlah kami kekuatan, kesabaran, keikhlasan dan mengikuti acara ini, serta bimbinglah kami ke jalan yang Engkau ridhoi. Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian acara diseminasi berjalan dengan lancar. Marilah bersama-sama kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya, dari awal sampai akhir banyak kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.